Bahasa Indonesia dengan logat Makassar memang dominan memakai kata-kata dari bahasa Indonesia, namun strukturnya tetap mengikuti struktur bahasa Makassar. Bagaimana contohnya? Simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saribat tamalak birkung asing sinia kapinakna. Bertemu lagi di Paladang, rubrik Bahasa Daerah Makassar, Sekolah Bahasa Bolasugi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang struktur kalimat aktif dalam bahasa Makassar. Kalau kita langsung terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar, maka struktur yang dipakai itu pasti kedengaran tidak natural. Artinya umumnya itu bukan struktur yang dipakai oleh masyarakat penutur bahasa Makassar atau logat Makassar. Struktur kalimat di bahasa Indonesia yang umum kita jumpai adalah struktur dengan pola seperti ini. Subjek, predikat, objek. Kalau ada keterangannya bisa ditambahkan. Sehingga misalnya kalau kita buat kalimat aktif di bahasa Indonesia, contoh seperti ini. Saya makan coto. Seperti itu. Nah, bagaimana kemudian strukturnya ketika itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Makassar? Strukturnya akan berubah. Itu akan kedengaran seperti ini. Anganrea coto. Anganre itu kata kerja. Kemudian A itu adalah penunjuk saya. Dan coto itu objeknya. Coto tidak ada perubahan. Strukturnya berubah. Jadi SPOK di bahasa Indonesia menjadi PSO. Atau PSOK di bahasa Makassar. Predikat, subjek, objek. Jadi malah kata kerjanya dulu yang disebutkan di awal. Lalu hal yang sama berlaku juga ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan logat Makassar. Saya menggunakan kalimat yang tadi saja. Kita coba pakai dengan logat Makassar. Maka akan kedengaran seperti ini. Makanga coto. Strukturnya sama. PSO. Tinggal mengubah kata anganre menjadi makang. Orang Makassar selalu kelebihan G ketika ada huruf N di akhir kata. Dan A-nya tetap. Seperti bahasa Makassar yang sebelumnya. Dan coto. Makanga coto. Contoh selanjutnya masih dengan struktur PSO. Ero ka atinro. Ero mau, kak penunjuk saya, atinro tidur. Kalau kita sebutkan dalam bahasa Indonesia dengan logat Makassar, maka jadinya akan mau kak tidur. Yang lain, lampai yalir yang garisi. Lampai yalir yang garisi. Ali pergi ke Inggris. Lagi-lagi struktur yang sama. Kalau di bahasa Indonesia dengan logat Makassar, maka kita sebutkan pergi ki yali di Inggris. Atau pergi ki yali ke Inggris. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itulah struktur kalimat aktif dalam bahasa Makassar yang berbeda dengan struktur kalimat aktif di bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan Paladang bagian kali ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Jika ada tambahan informasi atau referensi yang lain tentang struktur kalimat ini, silakan teman-teman menyampaikannya di kolom komentar. Baik, sampai jumpa di Paladang di kesempatan yang lain. Kurus semangat, salam aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.